Sebelum mulai pelajarannya kami absen satu persatu dulu ya. Api Aditya Pramudanu, Alvina Rahmadani, Alfia Azahro, Aliatun Hilma, Anisya Nurfaida, Arofa Wiramadani, Auliatul Amanah, Elvis Reza Revanda. Ini sakit ya, kita harus mengetahui komponen dasarnya. Yang pertama, menghayati ibadah puasa, menghayati hikmah ibadah puasa. Yang kedua, memiliki sikap empati dan simpati sebagai imitasi hikmah dari puasa. Selanjutnya, menganalisis ketentuan ibadah puasa, menyajikan ketentuan ibadah puasa. Dengan indikator penilaian kualitasnya adalah teks pelajarannya bagi puasa. Ke atas. Terus nah sini mas, ketentuan puasa. Perhatikan, sebaiknya kita tahu puasa ya. Kita sering melaksanakan puasa kan ya. Pengalaman sampai dalam puasa gimana? Dari mulai terbitnya fajar, bukan matahari. Dari terbitnya fajar. Itu fajar apa? Fajar sotik. Fajar itu ada dua, fajar sotik dan fajar katib. Katib itu artinya bohong. Yang kedua itu fajar sotik. Dimulai dari situlah kita puasa sampai terbenamnya matahari. Sedangkan puasa ditinjau dari segi bahasa, artinya apa? Mencegah atau menahan. Mencegah atau menahan. Dari kata-kata bahasa soma ya sumu, soman, wa masoman, wa soimun. Soimun itu berarti apa artinya? Simpail, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa. Mas Nafis, nggak dolanan aja lo ya. Tak jewer sampai nanti itu. Selanjutnya, kalau sedangkan program istilah, puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Ini, segala yang membatalkan puasa harus kita cegah. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari, tentunya disertai dengan niat, syarat dan rukun tertentu. Harus itu, ada syarat dan rukun tertentu. Agar apa? Ibadah puasa yang kita lakukan sah dan bernilai pahala. Bukan hanya sah, tapi ada pahalanya. Ada puasa yang di situ hanya menggugurkan puasanya saja, hanya menggugurkan kewajibannya saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana orang puasa yang di situ sudah puasa tapi melaksanakan hal-hal yang menggugurkan pahalanya puasa. Sebagaimana contoh berkata kotor itu bisa menggugurkan pahalanya puasa, bisa menggugurkan pahalanya puasa. Termasuk udah puasa biasanya mas-masnya ini dari pagi tidur bangun-bangun sore. Ada nggak mas gitu? Ada yang begitu? Mas Nafis, ini termasuk yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Puasa bukan berarti meninggalkan segala kewajiban ya mas ya. Selanjutnya puasa, syarat wajib puasa. Mas, syarat wajib puasa. Next. Yang pertama Islam. Islam. Puasa kita ya wajib melakukan puasa itu pertama syaratnya adalah Islam. Islam. Mengecualikan berarti non Islam. Non Islam itu tuntutannya bukan puasa tapi apa? Masuk agama Islam. Baru setelah dia masuk agama Islam nanti dituntut melaksanakan puasa. Yang kedua adalah balik. Baliknya seorang wanita dimulai dari haid atau kalau ditinjau dari umur 9 tahun. Kalau laki-laki mas mimpi basah. Kalau ditinjau dari segi umurnya berapa? 15 tahun. 15 tahun untuk laki-laki mas ya. Kalau ditinjau dari segi dia belum pernah mimpi basah sama sekali ya. Sampai umur 15 tahun ke atas itu sudah dikatakan balik. Sudah dikatakan
meskipun belum pernah mimpi basah. Mbak-mbaknya ya, wanita ini 9 tahun. Dia sudah umur 10 tahun tapi belum pernah mengalami haid. Sudah dikatakan balik belum? Sudah, karena batasannya 9 tahun. Ya. 9 tahun. Meskipun dia belum pernah mengalami haid. Sama dengan orang laki-laki tadi. Batasannya berapa tahun itu? 15 tahun. Naik, Mas. Yang selanjutnya berakal sehat. Berakal sehat. Dan mampu melakukan puasa. Mampu. Mengecualikan siapa ini? Orang yang sakit. Orang yang sakit itu mampu nggak puasa itu? Umumnya mampu nggak? Orang sakit, Mbak. Sakit. Kalau nggak mampu ya boleh nggak puasa ya. Yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Yang keenam adalah menetap atau mukim, berarti mengucapkan musafir. Musafir ada batasannya ya, ada batasan. Kalau perjalanannya itu mencapai sebagaimana boleh mengkosor salat atau menjabat, yaitu 84 kilometer. Itu nanti boleh tidak melaksanakan puasa. Boleh, boleh. Sekarang syarat sah puasa, berarti puasa itu bisa sah kalau memenuhi syarat yang pertama yaitu Islam. Islam. Contoh ini, contoh. Kalau seandainya ada non Muslim, non Muslim itu biasanya karena rasa menghormati ya, hidup sosialnya memang berdampingan dengan orang Islam, akhirnya dia ikut-ikut puasa. Karena tangga-tangganya pada puasa, dia juga ikut puasa. Ya, dimulai dari terbitnya fajar shortik sampai terbenamnya matahari. Kira-kira sah nggak itu puasanya? Sah nggak? Kenapa nggak sah? Karena bukan orang Islam. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan baik dan buruk. Di sini ada yang belum tamyiz. Mas Habib udah mumayyiz belum? Udah tamyiz belum sampean? Sudah belum? Mas sudah tamyiz belum, Mas? Kira-kira? Sudah. Kenapa? Dokter ya itu. Ya Mas ya, Mbak ya. Kalau belum bisa membedakan antara baik dan buruk berarti belum mumayyiz. Sekarang suci dari haid dan nifas. Itu syarat sahnya. Kalau seandainya wanita ini sudah mengalami haid, dia melaksanakan puasa, ngeyel melaksanakan puasa, puasanya sah nggak itu? Bahkan haram, haram. Puasanya orang haid atau nifas itu hukumnya haram. Haram nggak? Berarti sebaliknya. Perkara haram itu apa? Kalau ditinggalkan, kalau dilaksanakan, berarti tidak puasanya wanita di saat Ramadan adalah pahala, Mas. Ya, orang perempuan saat bulan Ramadan nggak puasa itu pahala sih. Dapat pahala. Kalau sampai dosa. Puasa kemarin ada yang bolong, Mas? Berapa hari? Saking banyaknya saya nggak tahu ya. Coba jujur. Kampus itu bohong. Mas berapa hari? Lupa, saking banyaknya berarti ini ya. Agak lupa. Mas, puasa sampai berapa hari yang bolong itu? Berapa? 4 hari. Amen? 6 hari. Amen? 2 hari. Sampai? Sampai gara-gara apa? Sampai haus. Termasuk hal-hal yang membolehkan tidak puasa nggak di sini? Enggak ya. Yang namanya puasa itu ya haus, ya lapar. Ada nggak puasa itu nggak haus? Ada nggak? Justru kalau puasa nggak haus, jangan apa ini perlu ditanyakan ini. Puasa tenang, orang kan begitu Mas ya. Tapi gara-gara apa nggak puasa coba? Sakit 4 hari sama ngikutin. Dengan nafsu 2 hari. Berarti yang dosa 2 hari ya Mas ya. Dikocok itu kalau sampai apa ini? Sakit, nggak konser? Enggak. Kalau sampai apa? Apa? Lapar. Nah ini lah contohnya ini. Dosa berarti sampai itu. Ada
kita puasa itu nggak lapar, ada nggak puasa? Aku tak delok ngomongin kaya apa nek puasa nggak lapar itu. Kau nggak lapar puasa? Subhanallah, nggak haus. Haus ya. Pasti di antara kedua itu kalau nggak haus ya lah apa? Perlu diapain kalau begitu? Harus untuk karena itu bukan perkara yang memperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Saya berpuasa bukan pada hari yang diharamkan. Berpuasa bukan pada hari-hari yang diharam. Nah, apa ada hari-hari yang diharamkan? Ada. Ketika tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu haram melaksanakan puasa. Yang pertama, yang kedua pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada Idul Adha. Dan yang ketiga, keempat, kelima yaitu pada hari Tas. Hari Tas itu tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari Tasyrik ya. Berarti dalam 1 tahun yang diharamkan melaksanakan puasa berapa hari? 5 hari. Yang pertama tanggal 1 Syawal, yang kedua 10 atau Idul Adha, yang ketiga itu tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik pada bulan Dzulhijjah. Sekarang rukun puasa, perhatikan rukun. Kalau rukun itu di dalam ibadah. Kalau syarat itu di luar ibadah. Kan tadi syaratnya puasa bla 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 sampai apa ya, suci dari haid dan nifas itu syarat, berarti di luar puasa. Kalau sekarang rukun itu di dalam puasa. Dan namanya rukun itu di dalam ibadah. Kayak halnya sholat. Rukunnya sholat apa? Takbiratul ihram, niat takbiratul ihram dan lain sebagainya itu di dalam ibadah. Sekarang membahas tentang rukun puasa. Yang pertama niat. Perhatikan nih niat. Niatnya gimana? Nawaitu perhatikan khusus pada niat. Next mas. Niat pada bulan puasa, bulan-bulan Ramadan itu wajib dilaksanakan pada malam hari. Wajib dilaksanakan pada malam hari. Bagaimana hadis, perhatikan anak Hafsah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yusmi asyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari Hafs dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar berarti malam hari, maka puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Berarti harus dilaksanakan pada malam. Biasanya prakteknya kalau pas-pas bulan Ramadan itu supaya untuk mengantisipasi tidak lupa setelah sholat tarawih melaksanakan niat bersama ya enggak? Ya kan? Setelah sholat tarawih. Nawaitu Soma Wadin An'ayani Fardi Syahri Ramadana Nabi Sanati Fardodillahi Ta'ala. Apa itu makan sahur? Makan sahur ternyata sunahnya puasa. Siapa yang malas makan sahur? Biasanya siapa malas makan sahur? Lihat itu. Makan sahur adalah perbuatan walaupun hanya sedikit. Sunnah sudah makan dapat pahala kan ya. Kalau malas sudah sampai ini akhirnya kan. Makanya sampai nggak puasa. Enak turun nih mas ya. Nah, keliru. Saya masih enak makan. Makanya sudah makan kenyang dapat pahala, ya kan? Berarti sangat merugi kalau nggak puasa, kalau nggak sahur. Pokoknya sahur tuh di malam hari, di malam biasanya saya kan tidurnya jam berapa mas? Jam 12. Makanya sebelum tidur itu makan diniati sahur. Nggak apa-apa itu kan? Nggak apa-apa, dan sudah dapat pahala loh mas, dapat pahala. Makan masa udah makan dapat pahala kan ya? Bagaimana hadis sabda Rasulullah SAW kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasakharu fa inna fis sahri fis tuhuri barakatun. Perhatikan tuh. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kamu
Kenapa? Sesungguhnya makan sahur itu terdapat banyak sekali berkah di dalamnya, Mas. Makan sahur itu. Cuma sahur bersama itu. Ya, mas bapaknya juga merasa biasa ya. Malas. Mulai puasa sunnah malas. Ini segala puasa ya. Yang penting segala puasa itu kalau namanya makan sahur itu hukumnya sunnah. Dipaksakan, diniati ya. Walaupun hanya sedikit, walaupun hanya minum 1 gelas atau sampai kalau minum air putih itu enggak masuk ya dengan cara minum yang manis-manis ya. Minum yang manis. Kalau seandainya pingin manis ya sampai nyadin foto saya sambil minum nanti kan manis. Aja. Hikmah. Lalu ya diakhirkan berarti sunahnya double. Kapan mengakhirkan sahur ini? Contoh nih. Contoh seandainya jam 5 itu waktu subuh, maka nanti sampai sahurnya setengah 5. Tapi jangan terlalu mepet-mepet. Kalau terlalu mepet-mepet nggak enak kan ya. Nanti dikhawatirkan ketika sampai makan langsung Allahu Akbar kan nggak enak. Enak. Ya setengah jam request sama ibunya itu di rumah sibuk apa? Bawa makanan untuk berbuka puasa. Abrek-abrek kabeh digowo saja nih. Ya. Kalau menyegerakan puasa nih, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib nah sudah umum. Next membaca doa ketika berbuka puasa. Doanya apa berbuka puasa itu? Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar. Memberi buka puasa. Memberi buka puasa. Itu hukumnya sunnah. Meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti berdusta Mas. Wayah puasa kok berdusta ini pahalanya hilang. Tapi puasanya gugur enggak? Gugur kewajibannya tapi enggak dapat pahala. Biasanya memperbanyak amal soleh terutama baca Al-Quran. Ini kan punya kelompok masing-masing. Kemarin sudah tak bagi 3 kelompok ya. Saya minta setiap kelompok bertanya. Ini bagus ini pertanyaannya ini ya. Yang lainnya juga setiap kelompok sampai lemparkan harus punya pertanyaan yang berbobot. Sekarang dimusyawarahkan. Ya sekarang per kelompok Mas. Sampai kelompoknya ke sini juga nyari sini. Ayo Mas. Bukunya. Ini bukunya nih. Mana Yang ngasih yang jawab itu dari kelompok lain ya. Bisa pencet sama bilang dulu. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Belum punya pertanyaan dan jawaban? Iya. Oke. Dimulai dari kelompok sana itu. Pak, kelompok A itu ada pertanyaan. Coba lemparkan pertanyaan. Sing banter ya, sing keras. Coba didengar. Kalau yang bisa jawab langsung ngacung ya. Dari kelompok sana ke sana. Kalau enggak cepet-cepetan cari di internet. Oke. Ayo Mbak, coba. Apakah berciuman bagi suami istri diperbolehkan mengingat nafsu pengantin baru sangat menggebu-gebu? So, pertanyaannya
ketika puasa, apakah boleh mencium? Mencium ini bagi mereka yang suami istri ini hukum loh ya. Boleh nggak? Temannya membatalkan puasa atau tidak? Monggo dicari. Nah, ini kalau ini kan jelas punya jawabannya. Ayo cepet-cepetan. Apakah? Ciuman ya? Ciuman? Ciuman? Karena tidak bisa menjaga nafsu. Karena tidak menjaga, coba aja tuh. Tuh. Selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, setiap orang memang diharuskan untuk menahan hawa nafsu dan hanya menahan hawa nafsu makan dan minum saja, melainkan keinginan untuk melakukan sesuatu yang intim bersama pasangan. Suami yang sedang berpuasa pun terkadang bingung dan bertanya-tanya apakah mencium istri kita di siang hari akan membatalkan puasa. Mungkin akan bukan boleh karena sudah suami istri dan tidak mengundang syahwat. Namun ada juga yang mengatakan mungkin tidak boleh karena akan membatalkan puasa. Jika papa sedang bingung kali ini, jangan jawaban terkait dengan jawabannya. Ke atas mbak, di atasin. Terus. Iya pasti. Nah, dikutip dari Bincang Syariah berkaitan dengan mencium istri terdapat hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad SAW pernah mencium istrinya saat dia berpuasa. Berarti apa? Berarti apa? Diperbolehkan. Bukan diperbolehkan, dalam artian tidak membatalkan puasa, Mas. Oh, ternyata saya tadi terlalu jawabannya. Ya. Diperbolehkan. Jika hal itu tidak menimbulkan keluarnya sperma atau keinginan untuk bertubuh. Boleh dalam artian tidak membatalkan, kan? Boleh dalam artian tidak membatal selagi tidak sampai bersetubuh. Berarti dalam keadaan puasa, mencium bagi yang sudah keluarga, yang mencium istrinya. Kalau istri berarti halal ya, ya. Maka hukumnya tidak membatalkan puasa selagi, perhatikan, selagi sampai tidak selagi sampai makruh tak tahrim. Hukumnya makruh tak tahrim. Tapi kalau enggak dengan syahwat tidak apa-apa, ya. Bahkan nanti kalau sampai menimbulkan keluarnya sperma jadi batal. Intinya seperti itu. Makruh apabila tidak sampai timbul sperma, mengeluarkan sampai keluarnya sperma. Kalau enggak keluar hukumnya makruh. Makruhnya makruh tak? Jika disertai dengan sah. Tapi kalau enggak dengan syahwat, ora popo. Ora popo itu apa? Tidak apa. Sebagaimana contoh itu ya, kalau mau berbumian, suntik di kanan, suntik di kiri, Pak. Akan ya Bapak mau kerja, kan begitu ya? Iya. Paham ya? Sekarang dari kelompok 2, yang lain siap-siap. Yang tadi kelompoknya keliru ini. Ayo pertanyaannya. Apa hukumnya sahur pada saat azan subuh? Ayo, kelompok yang lainnya cepet-cepetan dapat nilai kelompok situ mas. Ya, jawab ayo. Yang keras, yang keras. Mustafa mengatakan maka sahur di waktu azan subuh secara disengaja maka akan membatalkan puasanya. Masuk. Hal itu dikarenakan waktu wajib puasa akan dimulai dari terbitnya fajar, yaitu waktu dimulainya subuh. Berarti jawabnya perhatikan batal ya. Ketika sudah tahu sahur di waktu subuh, sudah tahu waktu subuh tetap makan, maka batal puasa. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sedangkan itu sudah fajar sodik. Mas, berarti sana dapat nilai plus tuh. Kelompok sana ya. Tepuk tangan dulu. Ayo, sekarang tutup. Bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar puasa penuh? Oh, ada pertanyaan lagi. Bagaimana hukum meminum obat anti haid, obat penyumbat haid
Tujuannya apa? Supaya puasanya itu penuh dalam 1 bulan. Ini sering terjadi ya. Nih, Mas ya, kalau sini ya. Gimana Mas? Diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan bahaya bagi dirinya. Oh, jawabannya itu perhatikan, ketika dalam keadaan puasa minum obat penghambat haid dengan tujuan supaya puasanya full 1 bulan. Hukumnya diperbolehkan, boleh, tapi dengan satu syarat, selagi tidak membahayakan bagi tubuh. Kalau tubuhnya menjadi bahaya, dalam artinya setelah mengonsumsi nanti itu bahaya loh yang mengonsumsi kayak gitu ya. Karena perhatikan, proses haid adalah haid itu di mana coba? Darah haid itu berada di rahim. Setiap bulan itu darah mengumpul di mana? Di rahim. Makanya tiap bulan itu seorang wanita dibersihkan darah yang ada di rahim dengan cara alamiah, yaitu haid. Ketika sudah waktunya haid tidak haid, berarti darah itu mengendap di rahim itu ya. Ketika mengendap di rahim, lama-lama ini akan timbul kanker. Nah, seperti itu ya. Dinikmati aja kodrat sebagai wanita. Kalau enggak puasanya wanita aja dapat pahala, ya enggak? Ya kan? Tidak puasanya wanita itu dapat pahala. Selagi tidak membahayakan boleh. Ya, kalau membahayakan berarti Tidak boleh. Paham ya? Tidak gratis. Paham? Oke. Sudah. Ada lagi ditanyakan tuh? Sudah? Jangan cepetan. Perhatikan ya. Caranya sampai kalau nyari itu poinnya saja. Hukum haid langsung kalau pengen cari yang akurat, PIS KTP. Tulis akhirnya PIS KTP. Insya Allah itu akurat itu ya. Langsung keluar semuanya itu kak tadi itu. Tuh, ya. Itu tanya jawab tentang Islam di situ banyak sekali. Oh, pokoknya insya Allah ada di situ. Yang penting jangan pesan makanan di situ, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari kelompok sini coba. Kelompok sini belum ada dapat loh. Tadi kelompok sini ya. Dapat komposnya ya. Punya pertanyaan lagi nggak teman? Punya. Ayo mas. Di antara itu bapak kedua juga cepet-cepetan. Bagaimana hukumnya keluar air mani di bulan Ramadan? Hanya itu saja. Bagaimana hukumnya keluar air mani di saat bulan Ramadan? Di saat puasa, itu aja. Di saat puasa. Tanpa disengaja. Nah, itu aja. Ayo cepet-cepetan. Cepet-cepetan mbak-mbaknya. Satu. Tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan Puasa. selagi ada alasan nggak di situ. Ada hukum pertama mengenai keluarnya mani saat bulan puasa adalah jika sperma keluar dengan sendirinya tanpa adanya keinginan atau sentuhan secara langsung, maka itu tidak membatalkan puasa. Oh, perhatikan semuanya ya. Hukum keluar sperma ketika saat puasa adalah tidak membatalkan puasa. Dengan satu syarat apa? Satu, tidak disengaja. Yang kedua, tidak ada sentuhan sama sekali. Ya, intinya tidak disengaja. Itu tidak membatalkan puasa. Gimana kelompok sana itu? Halo? Kok gimana kalau sampai itu? Terus tangan sana. Karena belum dapat sendiri sana. Ayo, kita usahakan pertama sendiri. Sampai sekarang yang tanya belum sana masih punya pertanyaan nggak sampean? Siap-siap mbak, masalah itu gimana belum pertama kali? Mas, sampai-sampainya lebih cepetan yuk. Cepet-cepetan. Melihat aurat tak sengaja dan apa hukumnya? Batalkah puasanya seorang ketika melihat aurat tidak sengaja? Ya. Gimana tuh? Tuh loh, ada pertanyaan. Ya, taruh dulu lah. Sama dulu pak. Pertama diri.
Putra dulu. Ya. Ayo Pak, gimana itu? Haram bagi laki-laki melihat aurat wanita ajnabi bukan mahram. Secara mutlak baik khawatir ada fitnah atau tidak. Begitu juga haram melihat wajah dan telapak tangannya bila khawatir terjadi fitnah. Bila dikhawatirkan ada fitnah terjadi. Perbedaan pendapat ulama menurut pendapat yang haram dapat dikenakan oleh Abu Alid Tabri Masadi Antoro. Itu ya. Hukumnya haram. Hukumnya Haram. 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 Yakin ini? Sampai Mbak? Ini kan, yuk, maaf. Ini kan yang ditanyakan orang puasa ya. Ini puasa bukan itu. Perempuan karena pakaian transparan dan saat melihatnya bukan dan tidak sengaja maka tidaklah membatalkan puasa. Namun jika melihatnya dengan sengaja dapat mengurangi bahkan menghapuskan pada puasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 disebutkan, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Oh Mas, berarti kan ya. Berarti jawabannya apa? Tidak membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja. Kalau sengaja membatalkan pahalanya puasa. Menghilangkan pahala puasa Mas, jangan sengaja ya Mas ya. Kalau disengaja nggak apa-apa, kalau disengaja tidak apa. Tapi kalau disengaja bisa membatalkan puasa. Mas sampai kalau sama-sama tuh. Karena dulu siap, mbak-mbaknya sama Mas siap ya. Siap? Ayo ready? Ready. Pertanyaan Mbak. Jangan sampai kalah. Apakah batal puasa jika menonton video porno? Itu perhatikan pertanyaan, apakah membatalkan puasa ketika sudah paham ya? Apakah membatalkan puasa ketika menonton video porno? Ya. Sebab merujuk ulasan di laman oleh memandang sesuatu dengan taruhan bukan termasuk perbuatan yang membatalkan puasa, meski menyebabkan keluarnya sperma jika tanpa kontak fisik. Nah, memandang sesuatu dengan syahwat bisa dianalogikan atau dipersamakan dengan menonton film dewasa. Namun menonton film dewasa juga bisa mengarah ke perbuatan yang membatalkan puasa, yakni jika diikuti dengan persentuhan kulit yang mengeluarkan sperma seperti masturbasi. Ya salah itu. Perhatikan Mas. Masih kalah men. Perhatikan ya. Melihat video porno ketika puasa itu tidak membatalkan puasa selagi batasannya, perhatikan. Ini batasannya selagi tidak sampai apa? Keluar air sperma. Keluarnya itu disebabkan ada sentuhan-sentuhan. Tapi kalau keluarnya tidak ada sentuhan, maka tidak membatalkan puasa. Ingat, keluarnya itu kalau memang ada sentuhan-sentuhan, ya. Ada sentuhan monggo, terserah. Pokoknya ada pergerakan dari si penonton. Ada pergerakan dari si penonton. Cuman perhatikan, kalau melihat film-film dewasa nanti bisa mengarah ke perkara yang membatalkan puasa. Mengarah atau berarti mengkhawatirkan terjadi apa? Sampai-sampai nggak bisa menahan gejolak nafsunya itu, Mas. Ya, paham ya? Paham semuanya tentang puasa ya? Bisa dimengerti? Bisa ya? Kasih tugas ya, ini sudah selesai ya, alhamdulillah.
Sampai semua tadi pertanyaan-pertanyaan itu dicatat semuanya ya. Karena itu menjadi pengalaman sampean. Kalau ada nanti ada yang tanya tentang hal semacam itu, nanti sampai bisa menjawab. Paham ya? Nanti ada tugas individu, tugas masing-masing ya. Saya minta sampai menceritakan tentang pengalaman sampai tentang puasa ya. Pengalaman pribadi tentang puasa. Sampai tuangkan dalam buku sampean ya. Diceritakan dari mulai terserah. Yang penting pengalaman sampai tentang puasa. Paham ya? Dituangkan dalam cerita dalam buku sampai dimakan. Paham ya? Intinya puasa adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa itu nanti kita bisa apa? Bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Karena kalau ibadahnya sholat itu terukur. Yang enggak terukur itu ibadah puasa. Puasa. Makanya kalau ibadah puasa itu dimulai dari diri sendiri. Niat yang ikhlas, jangan terpaksa, jangan puasa itu karena orang tua, jangan puasa itu karena aturan pondok dan sebagainya ya. Yang biasa puasa Senin Kamis sama di sini, hal-halnya pasti akan membuahkan hasil ya. Semoga berkah manfaat di sini waktunya hasil akhirah. Al-Fatihah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala